Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmaim Isa dari kelas HES 6A. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah perlindungan konsumen, MK Hukum Perlindungan Konsumen. Sejarah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen sudah ada sejak zaman kuno. Di Babilonia, Raja Hammurabi menerapkan hukum yang melindungi pembeli dari penipuan. Di Romawi, hukum dagang mengatur kualitas produk, namun gerakan perlindungan konsumen baru berkembang itu pada abad ke-20, yang dimana pada tahun 1962, Presiden AS John F. Kennedy memperkenalkan 4 hak konsumen, yaitu yang pertama hak atas keamanan, yang kedua adalah hak atas informasi, dan yang ketiga hak untuk memilih, dan yang terakhir hak untuk didengar. Yang mana hak-hak ini menginspirasi banyak negara, termasuk Indonesia, untuk membuat regulasi perlindungan konsumen. Sementara itu, di Indonesia, perlindungan konsumen itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dimana tujuannya yaitu untuk melindungi hak konsumen, mencegah praktik bisnis yang curang, dan menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Selanjutnya yaitu adalah asas-asas perlindungan konsumen, yang dimana ada beberapa asas yang menjadi dasar perlindungan konsumen. Di antaranya yang pertama itu asas manfaat memberikan manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha. Kemudian yang kedua ada asas keadilan, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha harus seimbang. Kemudian asas yang ketiga itu adalah asas keamanan, yang dimana keamanan dan keselamatan produk yang dijual harus aman bagi konsumen. Dan yang keempat itu adalah asas kepastian hukum, yang dimana ada aturan hukum yang jelas untuk melindungi konsumen. Yang kelima, asas keseimbangan, tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Keenam, asas kejujuran dan keterbukaan informasi, produk harus jelas dan tidak menipu. Dan asas yang ketujuh yaitu asas tanggung jawab, yang dimana pelaku usaha wajib bertanggung jawab jika ada kerugian. Perlindungan konsumen terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kemajuan ekonomi. Pada abad ke-19, revolusi industri membawa dampak besar terhadap perdagangan, dan dimana produksi massal menyebabkan munculnya berbagai produk dengan kualitas yang tidak selalu terjamin. Konsumen seringkali dirugikan karena kurangnya regulasi yang mengawasi keamanan dan kualitas barang yang dijual. Sehingga memasuki pada abad ke-20, berbagai gerakan perlindungan konsumen itu mulai bermunculan. Terutama itu yang pertama itu pada tahun 1930-an di Amerika Serikat, yang dimana gerakan ini semakin kuat setelah banyaknya kasus produk berbahaya yang menyebabkan cedera dan serta kematian. Kemudian pemerintah mulai membentuk lembaga yang bertugas mengawasi kualitas barang seperti Food and Drug Administration atau FDA, yang dimana mengatur keamanan pangan dan juga obat-obatan. Kemudian itu pada tahun 1947 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mulai mendiskusikan perlunya perlindungan hak-hak konsumen di tingkat global. Kemudian itu puncaknya terjadi pada tahun 1985 ketika PBB mengadopsi Guidelines for Consumer Protection yang menjadi panduan bagi banyak negara dalam merancang kebijakan perlindungan konsumen. Kemudian di Eropa, berbagai regulasi juga mulai diterapkan. Uni Eropa memperkenalkan Consumer Protection Laws yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi yang jujur mengenai produknya. Negara-negara seperti Jerman, Inggris, dan juga Prancis menerapkan standar yang ketat agar produk yang beredar di pasaran aman digunakan. Selain itu, di Indonesia sendiri sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan pada tahun 1999, perlindungan konsumen masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai regulasi. Namun, semakin meningkatnya kesadaran akan hak konsumen membuat pemerintah mempercepat pembentukan undang-undang yang lebih komprehensif. Kini, perlindungan konsumen terus berkembang dengan adanya teknologi digital, yaitu perdagangan elektronik atau e-commerce, menuntut regulasi baru agar konsumen tetap terlindungi dari penipuan, barang palsu, dan juga penyalahgunaan data pribadi.
Baik, itulah penjelasan secara singkat mengenai sejarah perlindungan konsumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.